Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jumpa lagi dengan Bu Umi di pembelajaran tema 5. Pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain, dan hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3. Yuk sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, yuk sekarang kita ingat-ingat kembali tentang ungkapan permintaan maaf. Kita cermati bersama percakapan antara Siti dan Udin berikut ini ya. Siti berkata kepada Udin, "Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu, buku yang aku pinjam kemarin." Kemudian Udin menjawab, "Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya." Nah, berikut tadi adalah contoh dari ungkapan permintaan maaf. Tentu kalian masih ingat bukan bahwa ungkapan permintaan maaf itu biasanya menggunakan kata maaf. Kemudian diungkapkan dengan sopan dan diungkapkan pula dengan tulus dan ikhlas. Benny mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur menggunakan meteran. Meteran adalah alat ukur panjang benda. Tentu kalian masih ingat bukan bahwa meteran itu adalah salah satu alat ukur panjang baku. Kemudian Dayu membantu Benny mengukur panjang bambu tersebut. Setelah diukur, ternyata Benny memiliki bambu yang berukuran 4 meter. Kemudian Benny memotong bambu tersebut sepanjang 200 cm. Nah, kita bisa menghitung sisa bambu yang telah dipotong Benny. Nanti kita akan cari tahu ya. Jadi, untuk selanjutnya kita akan pelajari bagaimana cara menyelesaikan masalah tentang pengukuran panjang, seperti yang dilakukan Benny tadi. Nah, Benny tadi telah mengukur bambu yang ia miliki. Panjang bambu yang dimiliki Benny itu berukuran 4 meter. Nah, Benny memotong bambu tersebut sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong Benny tadi? Yuk sekarang kita hitung bersama ya. Caranya kita tulis dulu nih supaya kita lebih mudah untuk memahami. 4 meter dikurangi 200 cm sama dengan berapa meter? Karena nanti yang ditanyakan itu adalah satuan meter, maka satuan cm ini harus kita ubah dulu menjadi satuan meter. Kemudian 4 meter ini karena sudah meter, nanti kita tidak perlu mengubahnya lagi, tetap menjadi 4 meter. Yuk sekarang kita hitung dulu 200 cm ini sama dengan berapa meter ya? Tentu kalian masih ingat bukan? Di pembelajaran sebelumnya Bu Umi sudah menjelaskan bagaimana cara mengubah satuan sentimeter menjadi meter. Yuk kita ingat-ingat lagi. Dari sentimeter ke meter itu arahnya ke kiri. Kemudian supaya kita tidak bingung, kita beri tanda batas dari sentimeter hingga meter. Jadi nanti yang kita amati hanya di batas ini saja ya. Kemudian karena arahnya ke kiri, maka kita harus menuliskannya juga dari kiri ya, dari ke sebelah kiri. Jadi 0 ini nanti 0 dulu yang paling belakang, kemudian 0 lagi, baru yang terakhir adalah angka 2. Yuk kita tuliskan di bawah satuan sentimeter. 0, kemudian kolom depannya 0 lagi, baru kolom depannya angka 2. Sudah habis ya?
0,002. Kemudian, karena yang ditanyakan adalah satuan meter, maka kita beri tanda koma di belakang angka yang di bawahnya satuan meter. Jadi, di belakangnya angka 2, sehingga menjadi 2,00. Tentu kalian masih ingat bukan? Jika ada angka 0 di belakang tanda koma dan setelah angka 0 ini sudah tidak ada angka lagi, maka angka 0 ini boleh dihilangkan. Sehingga 200 cm itu sama dengan 2 meter. Kalian masih ingat ya? Maka 4 meter dikurangi 200 cm itu kita tuliskan menjadi 4 meter karena ini sudah meter dan yang ditanyakan adalah meter, maka ini tetap menjadi 4 meter. Kemudian 200 cm-nya, karena tadi kita sudah menghitung 200 cm itu sama dengan 2 meter, maka ini kita ubah menjadi 2 meter, sehingga menjadi 4 meter dikurangi 2 meter. Karena satuannya sudah sama, maka ini bisa langsung kita hitung. 4 dikurangi 2 sama dengan berapa? Ya, betul sekali, sama dengan 2. Sehingga 4 meter dikurangi 2 meter sama dengan 2 meter. Jadi, kita tuliskan menjadi 4 meter dikurangi 200 cm sama dengan 2 meter. Jadi, pertanyaan ini tadi jawabannya adalah 2 meter. Sudah paham sampai sini? Oke, kita cermati lagi di contoh selanjutnya ya. Untuk contoh yang kedua, Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong sepanjang 80 cm. Potongan pita ini akan ia gunakan untuk menghias kado ulang tahun. Nah, berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Yuk kita hitung bersama ya. 1 meter dikurangi 80 cm sama dengan berapa sentimeter? Jadi karena yang ditanyakan tadi adalah sentimeter, maka nanti kita akan mengubahnya menjadi sentimeter dulu. Yang diubah adalah yang satuannya masih meter ini. Nah, 1 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Yuk kita hitung bersama. Dari meter ke sentimeter itu arahnya ke kanan. Jadi nanti dari meter ke sentimeter itu kita menuliskan angkanya itu ke arah kanan. Kemudian kita beri tanda batas supaya kita lebih mudah. Dan kita tuliskan angka 1 ini di bawah satuan meter. Karena 1 meter ya. 1. Kemudian masih ada 2 kolom yang belum terisi nih. Padahal sudah tidak ada angka lagi selain angka 1. Maka kolom yang masih kosong ini, yang belum terisi ini, kita tulis angka 0. Kemudian karena ini yang ditanyakan adalah sentimeter, kita tidak menggunakan tanda koma. Karena harusnya kan komanya di sini, karena yang ditanyakan sentimeter harus ditulis tanda koma di belakang satuan yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan sentimeter, maka komanya harus di belakang sentimeter. Tetapi karena di belakang sentimeter ini sudah tidak ada angka lagi, maka kita tidak menggunakan tanda koma, sehingga ini tetap 1, 0, 0, yang artinya adalah 100. Sehingga 1 meter ini sama dengan 100 cm. Maka 1 meter dikurangi 80 cm, ini kita ubah. 1 meternya tadi sudah kita hitung menjadi 100 cm dikurangi 80 cm. Ini tetap karena yang ditanyakan cm,
Ini satuannya sudah sentimeter, berarti tidak perlu lagi kita ubah ya. Karena ini satuannya sudah sama, berarti sudah bisa kita hitung nih. 100 dikurangi 80 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 20 ya. Sehingga 100 cm dikurangi 80 cm sama dengan 20 cm. Jadi, 1 meter dikurangi 80 cm sama dengan 20 cm. Bel tanda akhir pelajaran telah berbunyi. Benny dan temannya berdoa untuk pulang. Sampailah Dayu di rumah. Kemudian Dayu ke belakang rumah. Di belakang rumahnya ada pohon cemara. Pohon cemara terlihat ditiup angin. Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Gerakannya terlihat sangat indah. Kemudian Dayu berniat untuk menirukan gerakan pohon cemara yang ditiup angin tersebut. Yuk kita cermati gerakannya ya. Nah, berikut ini adalah gerakan-gerakan yang dilakukan Dayu untuk menirukan gerakan pohon cemara yang ditiup angin tadi. Untuk gerakan yang pertama adalah gerakan ke kiri dan ke kanan. Untuk gerakan yang kedua itu adalah gerakan berputar. Gerakan yang ketiga adalah gerakan berayun ke depan dan belakang. Dan gerakan yang keempat adalah gerakan mengangkat kedua tangan, juga melambaikan tangan ke kanan dan ke kiri. Nah, Dayu melakukan gerakan menirukan pohon cemara tadi bersama teman-temannya. Mereka memperhatikan pola lantai dalam melakukan gerakan tersebut. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu pola lantai? Yuk kita cermati bersama ya. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari atau susunan gerak, perpindahan, dan pergeseran posisi penari saat melakukan sebuah tarian. Nah, ada beberapa macam pola lantai yang bisa kalian amati ya. Yang pertama itu ada pola lantai segi 4. Nah, walaupun di sini Bu Umi gambarkan ada 4 penari misalnya, tetapi ini tidak harus 4 penari, boleh lebih asalkan posisinya itu membentuk persegi atau segi 4. Maka dinamakan pola lantai segi 4. Pola lantai yang kedua itu ada pola lantai vertikal. Seperti yang bisa kalian amati, di situ Bu Umi sudah gambarkan nih. Misalnya ada penari, mereka berjajar-jajar dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Itu namanya pola lantai vertikal. Lurus ya, lurus ke depan dan ke belakang. Ini juga tidak harus 4 penari, boleh lebih asalkan membentuk garis lurus ke depan dan ke belakang. Kemudian pola lantai yang ketiga itu ada pola lantai segitiga. Ini tidak harus 3 penari juga, boleh lebih asalkan ini membentuk seperti segitiga, seperti itu. Kemudian pola lantai yang keempat itu ada pola lantai horizontal. Bedanya dengan pola lantai vertikal tadi, kalau yang horizontal ini mereka berjajar ke samping kanan dan ke samping kiri. Ya, tidak harus 4 orang, boleh lebih, banyak juga boleh, asalkan membentuk garis lurus ke samping kanan dan ke samping kiri. Kemudian untuk pola lantai yang terakhir itu ada pola lantai melingkar. Artinya penari itu membentuk posisi seperti lingkaran. Ini juga boleh lebih banyak dari yang Bu Umi gambarkan ini. Asalkan membentuk seperti lingkaran. Seperti itu ya.
Oke, untuk pembelajaran kita hari ini sudah Bu Umi sampaikan ya. Silahkan kalian cermati apa yang sudah Bu Umi sampaikan hari ini. Untuk tugasnya, nanti Bu Umi share lewat grup WA ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bu Umi hari ini. Kerjakan tugas dengan mandiri, selalu membiasakan membaca buku di rumah, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya esok hari kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali, belajar bersama lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.